Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nisa Ulfitri dan Rafatul Razi akan membahas tentang kromatografi gas sub A, yaitu tentang instrumentasi. Lanjut. Seperti yang kita ketahui, kromatografi itu adalah suatu teknik pemisahan untuk memisahkan senyawa volatil atau atsiri dalam fase gas melalui fase diam. Kromatografi gas itu dibagi dua berdasarkan fase diamnya. Yang pertama, bila fase diam berupa zat padat, kita sebut sebagai kromatografi gas padat. Prinsipnya itu adsorpsi, yaitu penyerapan pada kolom. Yang kedua, bila fase diam berupa zat cair, kita sebut sebagai kromatografi gas cair. Prinsipnya itu partisi di dalam kolom. Untuk sampelnya, kita ada beberapa syarat untuk sampelnya itu bisa digunakan di dalam kromatografi gas, yaitu yang pertama memiliki keasirian yang cukup atau volatil. Volatil itu ialah dia menguap. Kalau misalnya sampelnya tidak menguap, maka kita tidak bisa memakainya untuk kromatografi gas karena gas itu bersifat menguap. Dan kedua, stabil terhadap panas. Ketiga, 10-20% senyawa dapat dianalisis dengan kromatografi gas. Lanjut. Ini instrumen bagian-bagian alat dalam kromatografi gas, yaitu yang pertama, gas pembawa, yaitu gas yang dipakai untuk kita alirkan sampel kita ke dalam kolom. Yang kedua, pemasukan sampel atau injektor. Di situ kita bisa menginjeksi sampel kita yang bakal dibawa oleh gas pembawa. Ketiga, pemanasan kolom. Di dalam kolom itu, kolom terletak di dalam oven ya, yang akan memanaskan sehingga sampel kita yang dari cair itu bisa berbentuk gas. Yang keempat, kolom. Kolom itu yaitu aliran sampel dan gas pembawa tadi. Yang ke 5, detektor. Detektor itu ialah pembaca penyerapan sampel kita. Yang kelima, pengolahan data, yaitu biasanya disebut recording. Itu yang membaca data kita yang berbentuk nanti hasilnya kromatogram. Prinsip kerjanya atau cara kerja instrumen kromatografi. Yang pertama, gas dalam silinder sebaja bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam. Itu yang kita sebut tadi gas pembawa, yang akan membawa sampel kita mengaliri si kolom. Yang kedua, sampel yang berisi campuran yang akan dipisahkan, disuntikkan ke dalam aliran gas. Kan gas pembawa tadi udah masuk ke dalam aliran kolom itu, lalu kita suntikkan sampel kita di injektor. Lalu ketiga, sampel dibawa oleh gas ke dalam kolom, lalu terjadi pemisahan. Di dalam kolom itu kan udah ada fase diam, dan sampel kita yang apakah itu cair nanti diubah ke gas dan diserap oleh fase diamnya. Lalu nanti di sampel kita yang terlewati yang akan terbaca oleh detektor. Yang keempat, komponen campuran yang telah dipisahkan terbaca oleh detektor. Yang kelima, hasil pendeteksian direkam dengan recorder dan dinamakan kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Nanti peak-peak itu yang kita baca datanya yang bisa mengetahui apa senyawa-senyawanya. Lanjut. Lalu kromatografi gas itu ada dua tadi, ada gas cair dan gas padat. Masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau untuk kromatografi gas cair, kelebihannya itu yaitu efisien, serbaguna, cepat, dan peka. Kedua, sampel dengan ukuran mikrogram masih bisa dideteksi, sekecil apapun bisa dideteksi. Kekurangannya yaitu komponen sampel harus mempunyai tekanan beberapa torr pada suhu kolom. Jadi sampel kita harus kita berikan tekanan supaya dia bisa dibaca oleh detektor. Yang kedua, kelebihan kromatografi gas padat, yaitu pertama, adsorben lebih stabil. Kedua, selektivitas gas kromatografi biasanya lebih besar dibandingkan kromatografi liquid. Kromatografi gas padat juga sesuai untuk pemisahan
gas-gas inorganik dan hidrokarbon, dan dapat menggunakan detektor dengan selektivitas tinggi. Kekurangannya yaitu pilihan persediaan atau absorbennya itu terbatas, hanya bisa digunakan fase diam yang tertentu saja. Lanjut. Pembahasan tentang kolom dan detektor akan dibahas oleh kerabat saya, yaitu Fatur Razi. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Nisa yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang kolom dan detektor. Yang pertama, kita akan membahas tentang kolom. Ada dua tipe utama jenis kolom. Yang pertama itu yaitu paket kolom, di mana tabung panjang dan tipis dari kaca berisi material padatan dengan panjangnya 1 sampai 4 meter dan diameter dalamnya lebih kurang yaitu 2,2 mm. Hanya dapat menangani sampel yang sangat kecil. Jadi paket kolom ini kolom yang ukurannya sampai 4 meter dan diameternya lebih kurang 2,2 mm untuk sampel-sampel yang sangat kecil. Nah, selanjutnya yang kedua itu kapilari isi kolom yang berisi dengan polisilosane, polietilene, glikol atau polyester polymers yang dilapiskan pada permukaan dalam kolom. Umumnya mempunyai panjang 15 sampai 60 meter dengan diameter dalamnya 0,25 mm sampai 0,32 mm. Nah, di sini panjangnya lebih panjang daripada paket kolom. Nah, selanjutnya karakteristik dari detektor. Karakteristik dari detektor itu ada detektor integral, yaitu memberikan suatu pengukuran setiap saat dan dari jumlah total bahan yang dielusi yang telah melewatinya sampai waktu. Selanjutnya ada detektor diferensial, menghasilkan kromatogram yang familiar, yang terdiri dari puncak-puncak dan bukan langkah-langkah. Terbagi menjadi dua tipe detektor. Di sini detektor yang mengukur konsentrasi zat terlarut dengan memakai beberapa sifat fisika dan aliran gas buangan, dan detektor yang merespon secara langsung zat terlarut, dengan demikian berarti mengukur laju alir masanya. Di sini ada dua tipe kromatogram yang dihasilkan dari detektor. Yang pertama itu ada yang A, itu detektor yang integral. Yang kedua itu yang B, detektor diferensial, yang menampakkan gambar puncak-puncak dari hasil analisis dari detektornya. Selanjutnya, waktu respon keseluruhan untuk suatu kromatogram adalah fungsi bukan hanya dari detektor itu sendiri, tetapi juga kelembapan komponen-komponen lain, misalnya perekam. Habis itu kelinierannya. Ada beberapa tipe detektor yang biasa digunakan. Yang pertama itu thermal conductive detector atau TCD singkatannya, bersifat non-destruktif dan non-selektif. Batas terkecilnya yaitu pada 10 pangkat min 5 gram per mili. Mendeteksi semua senyawa yang memiliki perbedaan bahan dengan gas pembawa. Yang selanjutnya detektor jenis flame ionization detector atau FID, bersifat destruktif, mendeteksi semua senyawa organik, dan batas kecil pendeteksiannya yaitu 2 kali 10 min 11 gram per mili. Selanjutnya electron capture detector, singkatannya ACD, bersifat destruktif, selektif terhadap senyawa dengan sifat elektronegatif, misalnya halogen, non dan logam organik. Batas terkecil pendeteksiannya yaitu 10 pangkat min 13 gram per mili.
biasanya digunakan untuk analisis pestisida pada bahan organik atau organoklorid. Selanjutnya yaitu detektor tipe flame thermionic detector FTD, bersifat destruktif selektif terhadap senyawa nitrogen dan fosfor organik. Batas pendeteksiannya yaitu pada ukuran 2 kali 10 pangkat min 10 gram per mili. Biasanya untuk dia analisis pestisida dan produk medikal. Selanjutnya yaitu flame photometric detector atau singkatannya FPD, bersifat destruktif selektif terhadap senyawa sulfur, timah, dan fosfor organik. Batas pendeteksiannya yaitu 2 kali 10 min 12 gram per mili. Biasanya untuk digunakan untuk analisis pestisida dan flavor. Nah, di sini ada contoh kromatogram yang detektornya yaitu berbentuk diferensial. Ya, diferensial. Di mana ada puncak-puncak yang menggambarkan senyawa tertentu. Di sini pada contoh ini kolom yang dipakai yaitu DB-1. Nah, sistem pengolahan data yaitu sinyal yang didapat dari detektor yang direkam dalam bentuk kromatogram dan diolah. Nah, ini contohnya. Baik, mungkin hanya sekian pemaparan materi tentang kromatografi gas. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.